Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Mahir Matematika. Rangkaian video kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang koordinat kartesius, yaitu apa yang dimaksud dengan sistem koordinat kartesius dan bagaimana menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Istilah kartesius adalah latinisasi untuk Descartes yang digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filosof asal negara Prancis yaitu Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu, yaitu yang bertegak lurus antara satu dengan yang lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Apa maksudnya? Kita mau menentukan misalnya di mana sih letaknya titik atau benda A. Atau di mana sih posisinya rumah Arman, katakan begitu ya. Rumah Arman, saya gambarkan. Arman. Nah, untuk menentukan posisi benda A atau rumah Arman, maka akan selalu ada acuannya. Yaitu acuannya adalah sumbu X. Sumbu X yang arahnya mendatar dan sumbu Y arahnya vertikal. Acuan ini biasanya tidak bergeser. Diagram kartesius terbagi menjadi dua bagian sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X disebut aksis, sedangkan sumbu Y disebut koordinat. Sumbu X dan sumbu Y ini selalu berpotongan tegak lurus. Titik potongnya itu disebut dengan pusat koordinat yang kita tulis 0,0. Dan kemudian ada istilah, ya, ada istilah yang kita kenal dengan kuadran. Kuadran ini sebenarnya daerah di mana pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y ini membentuk pada daerah, yaitu paling kanan atas itu kita sebut dengan kuadran 1, kuadran atau disingkat dengan KD. Sebelah kirinya itu kita sebut kuadran 1, sebelah kirinya kuadran 1 kita sebut dengan kuadran 2, di bawahnya kuadran 2 itu kuadran 3, daerah di sebelah kanannya kuadran 3 atau di bawahnya kuadran 1 itu disebut dengan kuadran 4. Nah, istilah kuadran ini fungsinya itu nanti akan dipelajari lebih jauh ketika kalian di SMA. Untuk SMP, kalian hanya diperkenalkan. Pada sistem koordinat, kita menjelaskan suatu posisi berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Nah, satu contoh, misalkan kita ingin mengetahui posisi titik C, ya, posisi titik C. Posisi titik C. Di titik C. Sebagai acuannya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dari sumbu X, kita hitung titik C itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik C ini dari sumbu X terletak 8 satuan di atas sumbu X. Demikian juga dengan sumbu Y. Di acuan yang kedua, sumbu Y itu kita hitung 1, 2. Jadi terletak 2 satuan di sebelah kanan, 2 satuan di kanan, di sebelah kanan sumbu Y. Contoh lagi yang kedua, misalkan kita ingin mengetahui posisi titik D, posisi titik D. Titik D terhadap sumbu X, kita hitung dari sumbu X.
1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 satuan di bawah sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y. Sumbu Y kita hitung di sini 1 sebelah kirinya. Jadi 1 satuan di kiri, di sebelah kiri sumbu Y. Itu salah satu cara untuk menentukan data atau posisi sebuah titik pada koordinat kartesius. Nah, kedepannya nanti kita menggunakan istilah ini. Misalkan kita mau menentukan letaknya titik A, letaknya titik A ya, letaknya titik A atau posisi titik A. Ini nanti menuliskannya titik A itu X, Y, X, Y. Jadi titik A itu dimulainya dari pusat koordinat. Kita hitung ke kanan 1 berarti 1 ya, positif karena ke kanan. Kemudian ya, kita hitung ke bawah 1, 2. Jadi ke bawah berarti negatif 2. Itu cara menggunakan angka. Ya, atau misalkan kita ingin menentukan letaknya titik B. Nah, titik B. Ya, kita pakai warna hitam ya, hitam ini. Titik B. Titik B. Titik B itu mulainya dari sumbu X. 1, 2, 3. Ke kiri berarti negatif 3. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas. Jadi 6. Inilah ya caranya menentukan posisi titik yang tadi dengan menggunakan kalimat, kalau ini menggunakan angka. Contoh 1, perhatikan diagram kartesius di samping. Tulislah semua titik pada kuadran 2. Kita sudah mempelajari tentang kuadran, yaitu daerah di samping kanan atas, itu letaknya adalah kuadran 1, ini sebelah kirinya itu kuadran 2, di bawahnya kuadran 2 itu kuadran 3, dan sebelah kanannya kuadran 3 atau di bawahnya kuadran 1 adalah kuadran 4. Jadi sekarang kalau pertanyaannya tentang kuadran 2, yaitu kuadran 2, apa saja yang ada pada kuadran 2? Tentunya adalah A dan D. Jadi jawabannya di sini pada kuadran 2 adalah titik A dan titik D. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimanakah posisi titik C dan titik E? Posisi titik C. Titik C ini adalah posisinya ya. Jadi titik C, ini pertanyaan yang B ya. Titik C terletak dari hitungnya dari sumbu X. Jadi 1, 2. 2 satuan di atas sumbu X. Dan satu satuan di sebelah kanan sumbu Y. Itu pertanyaan yang B bagian C, yaitu sekarang titik E. Ya, titik E. Titik E ini letaknya sini ya. Titik E. Titik E ini kalau dihitung dari sumbu E berarti 1, 2, 3, 4. Jadi titik E 4 satuan di bawah sumbu X, kemudian 1 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Itu pertanyaan yang B. Sedangkan pertanyaan yang C, orang yang C yaitu tulislah koordinat titik D dan H.
titik D dan H. Titik D ini ya, titik D ya, kita hitung dari pusat koordinat. Jadi 1, 2 ke kiri berarti negatif 2, dan 1 ke atas berarti min 2,1. Sedangkan koordinat titik H itu sini ya, ini titik H. Kita hitung dari pusat koordinat 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan berarti positif, dan 1, 2, 3. 3 ke bawah berarti negatif. 4, min 3. Itu pertanyaan untuk yang D. Sekarang pertanyaan untuk yang D. Tulislah titik dengan ordinat negatif, karena ordinat itu adalah sumbu Y. Berarti yang terletak di bawah sumbu X itu adalah ordinatnya negatif. Apa saja yang terletak di bawah sumbu X, yaitu titik F, titik G, dan titik H. Jadi jawabannya di sini adalah F, G, dan H. Demikian juga tulislah titik dengan absis negatif. Absis itu berarti X. Negatif berarti ada di sebelah kiri daripada sumbu Y. Di sebelah kiri sumbu Y apa saja? Nah, ini ya, sebelah kiri sumbu Y, yaitu titik A, titik D, titik F, dan titik I. Jadi jawabannya di sini adalah A, G, F, dan I. Selanjutnya, contoh yang kedua, pada diagram kartesius di samping, gambarkan 3 titik yang berada 4 satuan di bawah sumbu E. Maka untuk menjawab itu, yang pertama, ya saya ambilkan sini ya, misalkan 1, 2, 3, 4. Ini kita sebut dengan A1. Kemudian saya ambil lagi titik di sini, 1, 2, 3, 4. Kita sebut dengan A2. Kita ambil lagi titik di sebelah kanannya sumbu Y. Misalkan di sini ya, 1, 2, 3, 4. Kita sebut dengan A3. Jadi ada 3 titik, yaitu A3, A2, dan A1 yang berjarak 4 satuan di bawah sumbu X. Itu soal yang 2A. Soal yang 2B. Soal yang 2B, 2 titik yang berada 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Sekarang 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y, misalkan 1, 2, kita sebut dengan B1. Nah, kemudian saya ambil sini, okay, 1, 2, ya, kita sebut dengan B2. Jadi 2 titik ini berada di sebelah kanan, 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Itu soal yang 2B. Sekarang contoh soal yang 2C. Titik A yang berada 3 satuan di atas sumbu X. Jadi 3 satuan di atas sumbu X. Misalnya 1, 2, 3. Dan 1 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Jadi di sini 1. Jadi ini letaknya titiknya. Ini adalah titik A. Itu yang dimaksud ya. Itu soal yang 2C. Kemudian soal yang contoh soal yang ke-2D. Titik C min 2,3. Jadi menghitungnya dari pusat koordinat min 2,3. Min 2, 1, 2 ke kiri, dan 3 ke atas. 1, 2, 3. Jadi terusnya adalah di sini. Itu titik C. Ini titik C ya. Kemudian sekarang titik D, titik D 4,-3. 4,-3 berarti 1, 2, 3, 4 ke kanan, kemudian min 3 ke bawah. Min 1, 2, min 3. Jadi letaknya adalah di sini. Inilah letaknya titik